warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap sehat ya, dan selalu semangat belajar melalui video pembelajaran. Nah, Us Anis mau absen satu persatu. Yuk, dari kelas Abdurrahman bin Auf sudah hadir. Kemudian kelas Ammar bin Yasir sudah hadir. Kemudian kelas Asma binti Abi Bakar sudah hadir. Kemudian kelas Hafsah binti Umar sudah hadir. Ya, semoga kalian tetap rajin untuk menyimak pelajaran yang Gus Ani sampaikan. Nah, kali ini kita akan review tentang kegiatan ekonomi. Kalian pasti masih ingat ya, kegiatan ekonomi itu seperti apa sih? Nah, karena satu pekan lagi kita akan ujian, kita review kembali tentang kegiatan ekonomi dari awal sampai akhir. Nah, sebelum belajar, yuk kita biasakan wudhu terlebih dahulu, kemudian sholat duha, kemudian siapkan buku dan juga alat tulisnya, kemudian berdoa. Sudah siap ya? Setelah itu dengarkan penjelasan yang Us Ani sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ekonomi. Apakah kalian masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan ini bisa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Dan produksi juga bisa mengubah nilai suatu barang. Pelakunya disebut produsen. Jenis pekerjaan di bidang produksi barang, yaitu petani, pengrajin mebel, penjahit, koki, pelukis, karyawan produksi di pabrik, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, dokter, polisi, petugas kebersihan, sopir, pegawai salon, dan lain sebagainya. Distribusi, yaitu kegiatan yang menyalurkan barang produksi kepada konsumen atau orang yang menggunakan. Pelakunya disebut distributor. Jenis pekerjaan di bidang distribusi ada kurir pengantar barang, tukang pos, pedagang keliling, pedagang di pasar, penjaga toko, dan lain sebagainya. Konsumsi, yaitu kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Pelaku kegiatan konsumsi disebut juga dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi seperti makan roti, minum susu, memakai baju, membaca buku, menggunakan pulsa internet, dan masih banyak contoh lainnya ya. Jenis usaha dalam bidang ekonomi. Yang pertama, agraris, yaitu kegiatan usaha yang mengolah hasil alam sehingga menghasilkan manfaat yang banyak. Contoh, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Selanjutnya, ada industri, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai guna suatu barang.
agar memperoleh manfaat yang banyak serta harga jual yang tinggi. Contoh pabrik kertas, pabrik pupuk, pabrik makanan, dan lain sebagainya. Usaha perdagangan, yaitu kegiatan menjual dan membeli suatu barang. Contoh, jual beli kebutuhan pokok, jasa pengiriman barang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya skema kegiatan ekonomi. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Petani teh, pabrik teh masuk kegiatan produksi. Distributor teh, pedagang teh masuk kegiatan distribusi. Dan orang yang menyeduh teh masuk kegiatan konsumsi. Ayo, simaklah kegiatan ekonomi tentang aktivitas jual beli ikan berikut ini. Aktivitas jual beli ikan. Ikan adalah makanan bergizi dan berprotein tinggi. Bagaimanakah proses ikan di laut hingga tersaji di meja kita? Proses awal adalah kegiatan produksi. Seperti nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian, nelayan membawa ikan ke pelelangan ikan. Nah, mengantar ikan memperjualbelikan ikan disebut kegiatan distribusi. Ikan dijual ke pasar dan dikirim ke pabrik pengolahan ikan, juga disebut kegiatan produksi. Selanjutnya, bagaimana agar kita konsumsi? Yaitu ikan diolah menjadi lauk untuk dihidangkan. Ikan yang kita konsumsi itu melewati beberapa tahap ya, seperti tahap produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut. Kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Nah, kegiatan gambar 1 dan 2 disebut kegiatan produksi. Gambar 3, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Ini adalah kegiatan distribusi. Nah, di gambar 4, kangkung dijual kepada pembeli. Itu juga termasuk kegiatan distribusi. Dan ke gambar nomor 5, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Ini adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Perhatikan skema pembuatan kertas berikut. 1. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil. 2. Potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp atau bubur. Yang ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Dan kemudian yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Yang terakhir, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Gambar pertama, sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. Gambar kedua, sawah ditanami tanaman padi. Gambar ketiga, padi dipanen oleh petani. Gambar keempat, petani menjemur padi. Gambar kelima, beras dikirim ke pedagang berbagai wilayah.
Gambar keenam, nasi siap dikonsumsi. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras yaitu sebagai berikut. 1. Produksi terdiri dari membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. Yang kedua, distribusi terdiri dari mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Yang ketiga, konsumsi. Beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai menyimak materi pembelajaran. Nah, siapa yang sudah selesai, Us-Anis minta tolong agar kalian komen hadir di Google Classroom. Kenapa harus komen? Agar Us-Anis tahu siapa sih yang sudah menyimak dan siapa yang belum. Seperti itu ya. Barakallahu fikum yang sudah semangat belajar hari ini. Us-Anis pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.